Gue yakin sebagian di antara kita semua pasti pernah merasakan bagaimana gak enaknya dipalak sama seseorang waktu sekolah. Kita udah dikasih hak sama orang tua, kita udah dikasih duit sama orang tua, tapi tiba-tiba ada orang random yang ngambil atau nyuri atau maling hak kita sendiri. Entah apapun itu alasannya. Mungkin karena emang dia pentolan, mungkin karena emang dia itu punya kekuasaan gitu di sekolah, orang tuanya guru, atau mungkin karena emang orang tersebut tinggal lebih lama gitu di daerah tersebut dibanding kita sendiri. Apapun alasannya, tradisi premanisme, tradisi pungli, tradisi palak memalak itu mungkin dirasakan juga untuk sebagian orang gak cuma di sekolah, tapi bahkan di luar lingkungannya. Ya ambillah contoh di society itu kayak misalkan pasar lah. Ya kalau misalnya jadi pedagang di pasar mungkin masih ada juga beberapa pasar yang menerapkan sistem premanisme. Ya dimintain duit meskipun dagang lo itu masih belum laku, anjir. Jadi lu sendiri yang buntung tapi ya premannya sendiri masih bisa hidup, kan itu gak fair ya gak sih, bener-bener kayak benalu gitu loh. Kenapa gue tiba-tiba ngomongin soal premanisme? Karena di tanggal 4 April 2026 ada kejadian pilu yang terjadi di sebuah keluarga. Keluarga tersebut harusnya merasakan hari bahagia karena pasangan dalam keluarga tersebut itu baru aja ingin menikah gitu ya. Tapi di hari pernikahannya ada wali atau ayah dari salah satu keluarga yang meninggal dunia gara-gara menolak uang keamanan preman. Ya, preman terus langsung ngeroyok sampai akhirnya korban itu meninggal dunia. Lu bayangin. Dan ini terjadi di daerah Purwakarta, men. Daerah yang sebelumnya pernah dijabat sama Kang Deddy Mulyadi sebagai bupati. Ya, ini daerah bener-bener unexpected banget gitu. Maksudnya apa? Kita punya gubernur ya, KDM, yang notabene itu sebelumnya dia menjabat di Purwakarta. Harusnya itu menjadi daerah bersih dari preman gitu. Karena itu contoh beliau bisa naik ke Jawa Barat. Tapi beneran kejadian yang kayak gini di 2026 gitu loh. Meskipun emang sepenuhnya bukan salah beliau gitu ya. Tapi yang jelas ini bener-bener unexpected banget. Soalnya di tahun 2025 KDM sendiri udah bilang kalau misalnya Jabar bakal bebas premanisme. Ada beritanya dari Antara Jabar. Tapi 2026 kejadian yang seperti ini. Kenapa gue pengen bahas? Karena basically di tanggal 7 April 2026 kita udah mendapatkan informasi kalau misalkan pelakunya atau premannya udah ketangkep. Dan banyak banget orang-orang di kolom komentar yang berharap kalau misalnya ini harus menjadi peristiwa terakhir yang merugikan masyarakat terkait premanisme. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ya sebelumnya kalau misalnya kita tadi ngomongin soal KDM udah memberikan ucapan duka gitu ya yang mendalam kepada keluarga korban gitu ya. Lu bisa ngeliat sendiri videonya seperti ini. Tapi peristiwa yang terjadi, gue nggak bisa anjir ngeliat video originalnya, sumpah sedih banget, kacau dah. Oleh sekelompok orang, anak muda yang melakukan upaya pemalakan dan pada akhirnya terjadi keributan sehingga Pak Dadang meninggal di lokasi kejadian. Seharusnya hari itu menjadi hari bahagia bagi Pak Dadang karena anaknya menikah, mendapatkan jodoh dengan warga satu desa. Untuk itu saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa melindungi warganya yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf dan semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan upaya pelindungan pada warga kita karena satu nyawa sangat berarti dalam kehidupan kita. At least dalam pernyataannya beliau benar-benar tahu kalau misalnya tanggung jawabnya gitu ya. Well, respon dari Kang Deddy Mulyadi itu dapat positif impression ya dari orang-orang di kolom komentar ini. Tapi lain cerita kalau misalnya kita ngelihat bagaimana respon dari Bupati Purwakartanya sendiri yaitu Om Zain. Ya dimana di-share sama Suara Purwakarta. Kenapa justru impresinya beda antara KDM dan juga Om Zain? Karena basically setelah kejadian kemarin Om Zain justru malahan mengeluarkan surat edaran pembatasan izin keramaian hajatan pasca tragedi Campaka.
Singkat cerita, jadi kalau misalnya emang pengen nikah harus ada izin dulu gara-gara respon dari Om Zen ini. Dan ini menuai banyak banget opini-opini negatif karena basically ya keamanan hajatan sebelum adanya izin pun harusnya diberikan ya secara free sama pemerintah, biar seenggaknya itu kita nggak yang takut ya kalau misalkan ada hari bahagia yang pengen diselenggarakan. Apalagi kalau misalkan pernikahan tuh nggak gede-gede banget tapi tetap aja butuh izin, jadi kan butuh keluar duit lagi. Nah itu opini yang emang disampaikan sama orang-orang di kolom komentar. Jadi untuk mengurangi bias informasi, kita bakal baca bareng-bareng dulu bagaimana beritanya. Bupati Purwakarta menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dalam keterangannya, Om Zen meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus penganiayaan yang terjadi di lokasi hajatan tersebut kepada pihak kepolisian. Om Zain turut berduka cita atas meninggalnya warga di Campaka. Jangan pernah ragu, percayakan sepenuhnya penanganan kasus penganiayaan di tempat hajatan yang terjadi di Purwakarta kepada pihak kepolisian. Saya meyakini kepolisian akan menangani sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, katanya di tanggal 6 April. Sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, Om Zen juga mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan, perketatan perizinan serta pengawasan izin keramaian di tempat hajatan. Karena menurutnya kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan setiap kegiatan keramaian memiliki pengawasan yang jelas dari aparat dan pemerintah daerah. Hari ini Om Zen keluarkan surat edaran untuk membatasi dan memperketat perizinan serta pengawasan izin keramaian di tempat hajatan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar keselamatan masyarakat tetap terjaga, ujarnya. Om Zen juga menghimbau masyarakat agar setiap kegiatan hajatan tetap mematuhi aturan, menjaga kondusivitas lingkungan serta berkoordinasi dengan aparat keamanan sebelum menggelar acara yang melibatkan keramaian. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap dengan adanya kebijakan ini seluruh kegiatan masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik maupun kejadian yang merugikan warga. Bagaimana respon orang-orang? Ya lu bisa lihat sendiri bagaimana responnya ya. Mas Agus Noerodin di kolom komentar bilang, yang terjadi tindakan kriminal akibat negara tidak mampu memberi rasa aman kepada rakyat. Yang dilakukan malah membatasi kegiatan rakyat. Anda waraskah sebagai pemimpin? Anis Sandari bilang, aneh ya, harusnya warga berhak atas jaminan keamanan. Kalau mau punya acara, tertibkan preman-preman Pak, bukan membatasi warga. Sebenarnya kalau misalnya emang lu buat acara, harus ada izinnya. Cuman emang harus lihat kapasitasnya dulu, apakah perlu izin atau kagak gitu ya. Dengan adanya pernyataan dari Bupati Purwakarta ini gitu ya, yang sekarang tuh lagi ada di masa berkabung dan juga masa duka, tiba-tiba ngebuat surat edaran pembatasan, emang agak sedikit blunder tindakannya kalau misalnya dilihat dari bagaimana opini orang-orang gitu ya. Ya habis bilang kebijakan blunder sangat tidak solutif, akar permasalahannya bukan pada acara hajatan, melainkan pada tindakan premanisme. Ibarat ada preman pungli di pasar tapi yang ditindak para pedagang agar membatasi aktivitas perdagangannya. Sangat pendek sekali pemikiran untuk sekelas kepala daerah. Ajun Junaidi bilang harusnya pemberantasan premanisme bukan pembatasan izin. Idegano bilang saya harapkan kalau ada masyarakat yang mengadakan hajatan, ada hiburan, seharusnya Babinsa, TNI, dan Polri harus ada di tempat. Terusnya bilang mohon diawasi konsumsi mirasnya. Avatar bilang premannya yang harus ditertibkan Pak, kebijakan aneh. Lia bilang beda hiburan, hajatan, izin dan lain dari tetangga, RT, RW, desa, kecamatan, koramil, polsek, polres, itu pengalaman saya Om. Iya, kalau misalnya secara pengalaman sebenarnya emang sebagian besar orang ya yang buat acara, either itu nikah, hajatan, kayak pensi dan segala macam, itu mungkin udah pada izin juga. Permasalahannya adalah premannya ini pasti selalu hadir di hari H yang entah kenapa bisa aja lolos dan ngerepotin panitia dan juga orang-orang yang buat acara. Yang waktu gue pensi kemarin ada aja yang minta tiket gratis waktu itu. Itu kan acara sekolah, ngapain preman datang gitu ya, kan nggak masuk di akal gitu loh. Terus kayak bilang kalau menurut saya Om, bukan batasan izin keramaian di hajatan, tapi yang ditumpas itu premanismenya. Bezo Aza bilang batasi berarti aparat dan pemerintah setempat tidak bisa menjamin keamanan warganya sendiri. Kamsira bilang harusnya diperketat keamanan masyarakat, terlalu banyak izin ujung-ujungnya keluar duit lebih besar. Sedangkan keamanannya belum tentu. Premanisme merajalela bukan di acara hajat saja, di jalan, di pasar, di tempat umum itu sering terlihat, namun dengan cara yang lebih halus. Malah terkadang kita melihat pihak keamanan yang ngopi bareng. Ya, jadi ini makin parah lagi gitu ya setelah beberapa minggu yang lalu sempat disindir juga sama aktivis kalau misalkan orang penting di negara ini kayak misalkan Pak Teddy ya, Seskap,
sekretaris kabinet itu ketemu sama Hercules, bahkan bilang kalau misalkan Hercules itu kawan lama 15 tahun yang lalu. Kalau misalnya mau pengen tahu bagaimana opini orang-orang, lu tinggal cek di Twitter aja dengan keyword Teddy Hercules, lu bakal lihat banyak banget orang-orang yang ngediskreditkan ketemuan antar mereka karena seakan-akan negara itu mengakui adanya preman gitu. Nah, Pak Hercules juga kan katanya preman lama gitu kan, ya nggak sih? Nah, ngomongin soal preman terus abis itu pemalakan ya. Ada satu penelitian yang bagus gitu dari jurnal Raden Fatah dengan judul Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan MUI, dibuat sama Atika dari Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dari penelitian ini ya disimpulkan kalau misalkan premanisme ada karena 3 faktor. Faktor yang pertama itu merupakan faktor politik, ya, di mana politik kekuasaan tindak kejahatan dijadikan alat utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dengan politik uang, rakyat ditipu, kepercayaan rakyat dihianati, kata artikel ini gitu ya. Ya mungkin karena terlalu lemah dan juga halus dalam menindak preman, jadi kayak seakan-akan preman itu punya kekuasaan dan gak takut gitu ya untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan masyarakat. Bahkan gak cuma merugikan masyarakat doang, merugikan investor, men, sumpah dah. Lu kalau misalkan baca premanisme dan segala macam pungli-pungli gitu yang ngerecokin investor luar negeri itu banyak juga, men. Kedua, faktor ekonomi. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga menyatakan yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri sendiri teman-teman yang menjadi pengangguran dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan. Ini faktor paling tai menurut gua. Kenapa begitu? Karena ini sering dikaitin sama kita-kita yang harus ngasih 2.000 ke tukang parkir ke paugah gitu, biar seenggaknya mereka kagak menjadi preman atau kagak menjadi begal gitu. Sejak kapan itu jadi tanggung jawab orang-orang, sumpah dah. Emang kita yang harus ngasih duit terus 2.000, kalau misalnya kita nggak punya duit gimana? Kalau misalnya tiba-tiba emang dia tetap kita kasih tapi jadi preman dan jadi begal juga kayak gimana? Masa harus jadi tanggung jawab kita? Kan yang buat lapangan pekerjaan harusnya ya lu tau lah siapa itu yang 19 juta kan, malah kita semua yang kena akibatnya, kan konyol gitu loh. Ketiga, faktor penegak hukum. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Penanggulangan premanisme menurut kajian kriminologi melalui kegiatan pencegahan kejahatan, yakni pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial dan penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum. Faktor penyebab maraknya premanisme menurut pandangan MUI Kota Palembang yakni lemahnya iman, lemahnya pengawasan orang tua. Menurut Ketua MUI Kota Palembang, penanggulangan premanisme di Kota Palembang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antar ulama, umaro, dan aparat penegak hukum. Ya kita harus sama-sama reminder kalau misalnya ini artikel dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi sebenarnya nggak yang scientific banget karena ini lebih ke dalam pandangan agama. Well, kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya berita duka yang terjadi sama keluarga di daerah Purwakarta. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang lapang. Semoga korban diterima di sisi yang paling baik sama Tuhan gitu ya. Dan semoga ini menjadi peristiwa terakhir di daerah Jawa Barat terkait premanisme, karena gue pun udah jengah banget. Apalagi buat gue sendiri yang sering banget RT, yang sering banget nyari-nyari tempat-tempat hidden games, tiba-tiba ada preman, tiba-tiba ada begal, kan takut juga ya gak sih. Jadi cukup sekian ya, gue terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri, bye bye.